FYI guys, karena vlog ini durasinya lumayan panjang, jadi gue putusin buat dipisah aja dari vlog keseruan lainnya. Nah, kalau kalian mau lihat keseruan vlog-vlog lainnya, stay tune ya di channel YouTube gue. Karena vlognya juga akan di-up tapi coming soon. Makanya subscribe dulu guys. Datang ibu-ibu di Taman Herbal Insani. Salam kenal, saya Dr. Astanti. Di sini saya akan membawakan materi tentang kanker payudara gitu. Jadi ini materi yang menarik ya. Kalau sangat menarik ya. Beberapa hari lalu ada Ya. saya dengan kasus saya alami dan perjalanannya itu sangat cepat sekali. Oke, baik. Next. Ya, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kanker payudara merupakan jenis tumor ganas yang tumbuh di sel-sel payudara. Kita tahu bahwa sel-sel payudara kita itu bentuknya seperti spons, ibu, seperti busa cuci piring itu. Nah, disitulah sel-sel kanker itu bertumbuh. Jadi dalam kita setiap manusia itu sudah ada sel tumor dan kanker di tubuh kita. Hanya bagaimana daya tahan tubuh kita bisa menekan pertumbuhan sel tumor dan kanker. Kejadian artis kemarin itu sangat cepat, dimana prosesnya saat kehamilan dan sebagainya. Biasanya kami dokter itu, jika ada pasien yang menderita kanker atau tumor ganas di saat kehamilan, itu memberikan pilihan. Satu, memberhentikan kehamilan dengan memaksimalkan pengobatan darah. Pertumbuhan abnormal tersebut diduga disebabkan oleh mutasi gen atau secara genetik. Pada saat ini pada keilmuannya memang penyebab kanker dan tumor itu faktor terbesarnya dari faktor genetik, jadi faktor keturunan. Jadi beberapa 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, biasanya sebelum melakukan pernikahan itu ada program konseling dimana memeriksa penyakit di atas kita, dari kakek, nenek, buyut, itu di screening, ibu ya. Kalau yang saya tahu ya, 5 tahun terakhir pernikahan itu sudah ada screening dari pemerintah untuk menyelidiki penyakit keturunan apa, karena yang kita khawatirkan di perjalanan pernikahan lalu ada penyakit kanker atau tumor yang timbul. Nah, itu yang harus kita cegah. Di sini ada beberapa faktor resiko di mana jenis kelamin wanita lebih besar dibanding laki-laki. Apakah laki-laki tidak bisa terkena kanker payudara? Bisa, ibu. Jadi 0,1% kejadian kanker payudara bisa terjadi pada laki-laki. Jadi hormon estrogen kita itu juga dimiliki oleh laki-laki, ibu. Itu. Lalu usia bertambah, paling banyak usia di atas 50 tahun. Makanya tadi sempat saya tanyakan kepada Kabak, pesertanya di usia berapa. Kebetulan usianya sudah lanjut, Bu Dokter, jadi saya membawakan materi ini. Baik. Lalu belum pernah hamil sebelumnya. Jadi biasanya dalam pernikahan ada yang tidak mempunyai keturunan, bukan? Nah, itu juga menjadi salah satu faktor risiko. Tapi tidak semua yang tidak punya keturunan akan terkena, tidak juga. Selama faktor risiko yang lain bisa kita tekan. Lalu memiliki payudara yang padat dengan jaringan ikat yang lebih banyak daripada jaringan lemak maksudnya. Jadi ini biasanya lebih banyak pada
payudara yang secara teori ya bentuknya lebih kecil dibanding dengan payudara yang besar. Gitu. Lalu mulai menopause pada usia lebih tua, setelah usia 55 tahun. Punten, nun sewu, sudah ada yang menopause ibu? Ibu nun sewu menopause usia berapa? Oh 40, karena bapak sudah ini mungkin ya. Sudah. Saya juga pernah kedatangan pasien mau suntik KB, gitu kan? Lalu saya tanya, karena saya ada riwayatnya beliau sudah menopause. Saya bilang, apa ya? Karena ada yang bilang, oh kalau suntik KB itu gemukin badan, ya ada yang gemukin badan, lalu ada yang bikin kulit kencang dan sebagainya itu sebenarnya hanya mitos. Ya, jadi kalau sudah menopause ya sudah tidak perlu suntik KB. Lalu payudara fungsi, lalu sudah dioperasi, lalu sudah dinyatakan bersih, itu faktor risiko terbesar adalah sebenarnya ibu. Jadi sangat berhati-hati. Makanya kami untuk pasien-pasien dengan riwayat kanker, kami ada tes setiap sebulan awal, setahun pertama itu sebulan sekali, lalu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali atau tidak di dalam tubuh pasien. Lalu riwayat kanker pada nenek ibu dan melawan kanker, bukan suaminya meninggalkan, itu sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan kanker semakin besar dan memperpendek usia dari si pasien. Jadi mungkin kalau ada keluarga yang terkena, itu memang support kita yang sangat dibutuhkan oleh penderita kanker. Lalu pernah terpapar dengan radiasi. Biasanya ini pada petugas atau karyawan di rumah sakit atau klinik yang ada fasilitas radiologi atau ronsen. Jadi kalau saya melihat sekarang sudah 5 tahun terakhir, itu tiap rumah sakit biasanya petugas radiasinya itu radiologinya itu laki-laki, sudah tidak ada perempuan ya, karena kita ini sangat riskan dengan organ vital kita untuk terkena paparan dari radiologi, zat radiologi aktif. Lalu kebiasaan merokok atau minuman beralkohol ya. Kita memang perempuan ini banyak aturannya ya ibu, karena memang jumlah hormon kita yang luar biasa banyak dibanding dengan laki-laki. Banyak yang bilang, loh kenapa sih kalau laki-laki enak-enak aja merokok? Kita perempuan sekali merokok lututnya panjang banget karena memang berpengaruh dengan sistem hormonal kita. Lalu kelebihan berat badan atau obesitas ya, obesitas sama pasien ya. Yang penting adalah olahraga, menjaga pola stres itu. Jadi saat saya kuliah koas, kami menyelidiki tentang penyebab faktor utama penyebab dari kanker, pertumbuhan sel kanker selain faktor genetik, dan ternyata penyebabnya adalah faktor stres. Dan hampir 99% penderita kanker tumor ganas itu pernah mengalami depresi yang sangat luar biasa, pernah mengalami stres yang sangat luar biasa. Tapi nggak mungkin juga ya Bu, pasti hidup itu ada masalah. Tapi bagaimana kita memanage untuk kesehatan itu. Dengan penyakit juga suka mengabaikan, dan itu salah. Ya, itu saya pasang kulit, perubahan pada kulit biasanya berbentuk lokus atau cekungan. Nah ini biasanya sudah lanjut ya. Kalau sudah lanjut itu sisi payudara yang sakit dia akan mencekung ke dalam. Berarti si infeksinya sudah dimulai dari dalam payudara.
perubahan ukuran, bentuk, dan tampilan payudara. Nah, biasanya banyak kasus juga putingnya tertarik ke dalam. Kan kita kalau normal itu putingnya menghadap ke depan. Nah, ini pada kasus CA mame kanker payudara, putingnya itu retraksi masuk ke dalam, ya. Dan biasanya pasti disertai benjolan atau pembengkakan di bawah ketiak. Nah, itu berarti sudah metastase atau penyebaran ke lidah getah bening. Nah, ini yang akan sangat membahayakan karena melalui getah bening itu penyebarannya sangat cepat. Ini gambarnya yang tidak begitu jelas. Hanya pada kasus kanker payudara kita mengenal adanya stadium 0. Pada kasus lain, kanker itu dimulai dari stadium 1. Kenapa kita sebut dengan stadium 0? Berarti pada kasus kanker payudara ini adalah kasus kanker yang luar biasa, penyebarannya sangat cepat. Jadi kalau sudah mulai ada benjolan setitik aja itu sebiji beras itu sudah masuk ke dalam stadium 0 kanker payudara. Mungkin kalau lebih dini tahunya lebih cepat, akan lebih bisa kita atasi tuntas. Lalu ada stadium 1 sudah mulai, lalu stadium 2 sudah mulai membesar, lalu masuk ke stadium 3. Nah, inilah stadium 4 ini yang sudah sangat berbahaya, sudah mulai ke paru, hati, tulang, dan otak. Nah, ini mungkin yang terjadi dengan kasus artis X itu ya, kenapa perjalanannya terdeteksi usia kehamilan 4 bulan, pasca melahirkan berapa bulan sudah, karena memang perjalanannya sangat cepat. Dan memang pada kondisi kehamilan dengan hormon-hormon yang ada saat kehamilan itu mempercepat pertumbuhan si kanker payudara. Next, ini yang jadi sudah mulai ada benjolan, lalu permukaannya sudah mulai tertarik ke dalam, terjadi cekungan, biasanya keluar juga cairan. Kan kita kalau keluar cairan saat menyusui saja ya ibu ya, pasca melahirkan ini tidak hamil, tidak melahirkan, itu keluar cairan. Lalu sudah mulai ada kemerahan dan sebagainya. Next, Bu. Nah, ini contohnya ya ibu. Ini perubahan kulit, lalu sudah mulai keluar cairan, dan ini yang putingnya yang biasanya menghadap ke depan bisa sangat menurun atau tertarik ke depan, ya. Nah, ini yang saya bilang dia permukaan payudaranya tertarik. Next, jadi saran saya, payudara itu tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Kalau mau pegang harus cuci tangan, lalu tidak boleh kena kuku. Saya pernah punya pasien itu kena kanker payudara itu karena saat menyusui digigit ibu sama anaknya, ya, digigit karena waktu menyusuinya juga terlalu lama ya, karena si anak sudah punya gigi gitu. Jadi kalau menyusui, kalau boleh saya sarankan, karena saya pernah ada di yayasan kanker payudara, kalau si anak sudah bisa dialihkan ke susu formula saat sudah tumbuh gigi, lebih baik kita alihkan ke susu formula, karena memang beberapa kasus itu karena digigit anaknya lalu jadi luka ibu, jadi luka tidak diobati dengan maksimal, dia berpikir hanya luka aja dan ternyata benar saya alami kanker payudara. Pemeriksaan, nah penegakan diagnosis biasanya ini dengan mamogram atau foto payudara. Mamografi itu adalah pemeriksaan yang paling sederhana, biasanya